guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Halo Perseners, selamat datang kembali di 1% Podcast bareng sama aku Vika, selaku host podcast kalian kali ini. Gimana nih teman-teman Perseners, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman Perseners semua selalu sehat ya, amin. Perseners pernah nggak sih berada pada suatu kondisi atau perasaan yang mengharuskan Perseners untuk selalu bahagia, yang at the end of the time malah ngebuat teman-teman jadi merasa tertekan? Jadi, aku tuh harus selalu bahagia terus setiap hari. Pokoknya, apapun yang terjadi, aku harus selalu bahagia. Jadinya tuh aku ngerasa tertekan, ngerasa stres sendiri karena aku dituntut harus selalu bahagia. Nah, Perseners pernah nggak mengalami hal tersebut? Kalau Perseners pernah mengalami hal tersebut, Perseners harus lebih aware lagi nih. Soalnya, itu salah satu contoh atau ciri dari toxic positivity. Nah, untuk membahas lebih lanjut tentang toxic positivity, kali ini aku akan ditemenin sama salah satu mentor dari 1% yang aware banget soal toxic positivity. Udah ada Kak Tesya di sini. Halo Kak Tesya. Halo Vika. Mana nih Kak Tesya kabarnya hari ini? Baik, kamu gimana Vi kabarnya? Alhamdulillah baik juga Kak. Sekarang kakak lagi sibuk apa nih? Sekarang lagi sibuk, lagi intern jadi asisten psikolog gitu, jadi mau belajar banyak lah. Sama paling mentoring. Mentoringnya sekarang aku di weekend, mentoring 1% gitu. Wah, lumayan ya Kak, padat juga jadwalnya. Gitu deh. Nah Kak, ngomongin soal toxic positivity, aku mengutip dari salah satu berita di Indosport, yang katanya ada satu sosok yang digadang-gadang jadi the next Zidane, yaitu Yohan Gurchuf. Nah Kak, tapi ternyata si Yohan Gurchuf ini gagal memenuhi ekspektasi orang-orang untuk menjadi the next Zidane. Oke. Terus? Nah, biasanya kan setelah seseorang mengalami kegagalan, orang-orang di sekitarnya akan muncul dengan toxic positivity. Misal, pakai kalimat, "Gak apa-apa kok, pasti bisa. Udah jangan sedih, masih banyak kesempatan lain." Ya, dan berbagai macam mantra-mantra toxic positivity yang lain. Nah, kalau aku boleh cerita, aku tuh pernah berada di posisi yang sama seperti Yohan Gurchuf ini, Kak. Oh, gitu. Gimana tuh? Jadi dulu pas aku masih sekolah, semua keluarga besar aku tuh pengen banget aku masuk ke fakultas kedokteran. Pengen banget aku tuh jadi dokter di keluarga aku. Nah, sampai suatu ketika pas aku kelas 3 SMA, kan SMA tuh ada tuh SNM kan. Nah, pada saat pengumuman SN, ternyata aku tuh nggak lolos Kak masuk fakultas kedokteran. Lalu Vi? Dan pada saat itulah aku merasakan yang namanya toxic positivity. Hampir semua orang di sekitar aku tuh ngasih aku kata-kata dan kalimat yang sama. Misal, "Udah Vi, gak apa-apa, masih ada SBM kok. Sabar ya Vi, kamu pasti bisa." Dan ya, kalimat-kalimat yang hampir samalah Kak dengan itu. Nah, kalau dari kakak sendiri, sebenarnya toxic positivity itu apa sih Kak? Oke, gini sih ya, sebenarnya toxic positivity itu mungkin kita bisa artikan dari kata toksiknya itu sendiri ya. Toksitas itu adalah tingkat merusaknya suatu zat ya jika dipaparkan sama organisme atau sama makhluk hidup. Jadi kita bisa sakit gitu kalau ada si toksik ini. Nah, berarti kalau ditempel sama kata positivity, berarti toxic positivity itu adalah sesuatu hal yang positif tapi ngebuat kita sakit atau ngebuat kita jadi rugi gitu ibaratnya. Jadi itu semacam pola pikir yang memaksa kita untuk yuk fokus aja sama hal-hal yang positif aja deh. Dan secara bersamaan menolak apapun
yang kita rasa kita label negatif. Jadi tuh kesannya haram banget deh ngerasa emosi negatif gitu. Nah, banyak dari ahli-ahli ya, psikolog-psikolog yang mengembangkan teori populer ini termasuk psikologi populer ya, baru nih. Bahwa toxic positivity itu adalah konsep ketika seseorang tuh harus fokus nih sama yang positif aja. Jadi yakin kalau kita mengabaikan emosi negatif dan aspek hidup lainnya yang kita label gak baik, negatif, kita bisa lebih bahagia. Nah itu sih pengertian toxic positivity gitu. Berarti sebenarnya kalau kita merasakan energi-energi negatif seperti marah, kecewa, sedih itu berarti ternyata nggak apa-apa ya Kak? Betul, nggak apa-apa. Balik lagi, semuanya itu serba relatif ya di setiap individu gitu. Tingkat kepositivitas seseorang itu berbeda-beda. Makanya kita perlu hati-hati, jangan sampai kita membawa nih toxic positivity ini kepada orang lain. Karena menurut aku juga penggunaan kata toksik ini kita perlu hati-hati loh, Fik. Kenapa? Karena yang menurutku toksik mungkin menurut orang lain belum toksik gitu. Ibaratnya itu kayak spektrum gitu, kayak spektrum. Jadi yang menurut aku itu toksik belum tentu menurut kamu itu udah di batas paling kanannya kamu. Jadi bisa jadi banget positivitasnya jadi terlalu berlebihan, jadi masuk ke toksik. Nah, bisa beda banget kan setiap orang gitu. Jadi kita memang perlu hati-hati sih menggunakan kata toksik. Tapi intinya jika sisi positif itu sudah menjadi suatu hal yang toksik atau nggak baik ya buat kita maupun orang lain adalah kita menganggap sesuatu yang negatif itu adalah suatu hal yang buruk gitu. Jadi kita benar-benar menolak. Nah, itu mungkin ciri utamanya gitu. Iya Kak. Nah, kan kebanyakan toxic positivity di sekitar kita yang kita rasain itu melalui kata-kata ya Kak. Misal kayak sabar ya, semangat terus ya, atau kalimat-kalimat lain yang cuman positive vibes only gitu kan Kak. Oke. Nah, apa aja sih Kak sebenarnya tanda-tanda dari toxic positivity itu sendiri? Oke, kalau tanda sebenarnya aku sudah mention ya tadi sebelumnya, yaitu adalah menyangkal emosi negatif, itu intinya gitu. Jadi merasa bahwa ya harus positif, lagi sedih terus merasa bahwa aku nggak pantas nih untuk merasakan perasaan sedih, kenapa gue sedih sih gitu. Jadi nggak mau tuh ngerasain si sedih ini. Nah itu tanda-tanda dari toxic positivity. Jadi alarmnya harus udah mulai nyala nih ketika kita misalnya tadi ya, Vika cerita gagal masuk kedokteran SNMPTN. Ya wajar dong sedih meskipun Vika tahu nanti akan ada kesempatan lainnya kayak misalnya SBMPTN gitu, ataupun kalau masuk UI masih ada SIMAK UI atau jalur mandiri PTN lainnya. Tapi kan itu nanti, sekarang Vika lagi ditolak, berarti kan kalau sedih wajar dong gitu. Tapi itu Vika rasa karena dengar kata-kata orang bahwa ayo Vika kamu harus semangat, nanti kalau nggak semangat belajarnya jadi terpengaruh loh buat belajar SBMPTN, Vika nggak boleh sedih ya. Nah itu udah jadi tanda-tanda toxic positivity karena menolak untuk bersedih. Padahal ya wajar dong sedih, kan lagi ditolak. Sesuatu hal yang Vika impikan sekarang belum Vika dapatkan. Jadi sedih wajar ya. Ibarat anak kecil jatuh naik sepeda berdarah, terus dia nyut-nyutan gitu ya, berdarah nyut-nyutan, ada rasa gremeng-gremeng gitu. Wajar dong dia merasakan rasa yang gak nyaman itu, kan baru jatuh gitu. Iya kayak berarti tanda pertama dari toxic positivity itu sendiri menyangkal perasaan negatif. Tapi apa Kak penyebab dari timbulnya perasaan negatif itu? Oke, kalau timbulnya perasaan negatif itu adalah ya kondisi yang sedang kamu rasakan. Tadi Vika cerita terkait dengan Vika ditolak gitu ya, belum terterima di kedokteran. Nah, itu kan sebenarnya adalah penyebab emosi sedih yang Vika rasakan. Tadi Vika sempat mention. Nah, itu penyebabnya sebenarnya. Namun, mungkin Vika jadi meragukan diri Vika. Apakah harusnya aku nggak sedih ya? Kan semua orang bilang bahwa seharusnya aku semangat. Harusnya bilang, udah deh nggak usah sedih deh. Nah, kayak gitu. Itu yang membuat jadinya Vika meragukan.
apakah aku boleh ya merasakan ini, merasakan emosi negatif ini? Sebenarnya itu bukan emosi negatif sih. Yang namanya emosi itu sebenarnya sifatnya netral. Kita yang ngeblame itu positif atau negatif berdasarkan biasanya adalah konsekuensi yang kita dapatkan. Kayak misalnya marah. Marah sebenarnya emosinya netral aja gitu. Marah tuh bisa punya dampak yang positif loh buat diri kita kalau kita bisa meregulasinya dengan tepat. Tapi mungkin kita rata-rata ya menstigma marah tuh sebagai emosi negatif. Karena konsekuensi yang kalau kita marah itu jadinya nggak produktif gitu. Marah jadinya membuat orang lain sakit hati karena regulasi emosinya mungkin kurang optimal gitu. Dan juga berdasarkan intensitas yang kita rasakan. Misalnya kalau lagi marah kita kan jadi deg-degan atau kita bawahnya gregetan kayak gitu kan ya. Kita nggak nyaman, makanya kita itu ngecap itu sebagai suatu hal yang negatif. Begitu juga dengan sedih. Sedih nggak keterima PTN misalnya, nangis bombay gitu ya, wajar sebenarnya nangis, tapi nangis membuat mata kita sembab, membuat kita lesu. Makanya kita melabel itu sebagai suatu hal yang negatif gitu. Terus menurut kakak wajar nggak sih toxic positivity itu? Dan seberbahaya apakah dampak dari toxic positivity? Oke. Kalau terkait wajar atau nggak wajarnya balik lagi ke setiap individu. Karena kita tuh setiap individu tuh unik. Kita berangkat atau kita tuh punya bekal persepsi kita atau cara pandang kita terhadap suatu hal tuh beda-beda banget. Antara aku dan Vika mungkin beda memandang suatu hal, bener nggak? Gitu ya. Begitu juga tentang sisi positif, bisa beda banget. Mungkin yang menurut aku itu biasa aja, menurut Vika itu udah memberikan semangat. Begitu juga dengan Vika. Menurut Vika ini membuat aku semangat banget nih, positive vibes banget nih. Tapi bisa aja menurutku itu biasa aja, bener nggak? Gitu. Makanya berangkat dari situ, kita perlu sadar bahwa apa yang kita anggap positif atau memberikan semangat belum tentu itu baik bagi orang lain. Misalnya ketika orang lain sedih terus kita bilang, udah deh semangat aja, gak usah sedih deh, sedih malah buat lo menunda untuk melakukan hal yang produktif gak sih? Misalnya kita ngomong gitu, bagi kita itu positif. Tapi bagi orang yang kita semangatin, belum tentu itu adalah cara memberikan semangat yang tepat, memberikan sisi positif yang tepat, benar gak? Gitu kan ya? Gitu. Ya, ada juga orang yang cocok nih sama positive thinking gitu ya. Misalnya kita nyuruh orang lain positive thinking, udah positive thinking aja pasti keterima deh, pasti bisa deh gitu. Mungkin kita cocok sama itu, sama konsep itu, membuat kita semangat. Tapi belum tentu orang lain cocok. Bisa jadi orang lain yang kita suruh positive thinking ini sulit melakukan positive thinking. Jadi ibaratnya kamu diminta untuk berpikir positif. Orang yang nggak biasa berpikir positif, disuruh berpikir positif, udah PR nggak, Fik? Udah PR ya, itu sesuatu hal yang baru bagi dia. Bener. Terus balik lagi, hidup bukan kita yang punya. Ada banyak banget hal-hal di luar sana yang berada di luar kendali kita, bener kan ya? Yang satu-satunya yang bisa kita kontrol ya persepsi kita sendiri. Kita udah berusaha kontrol persepsi kita biar positif, yang kita nggak biasa positive thinking tuh susah banget. Tiba-tiba kita udah berusaha positive thinking, pasti keterima. Terus ternyata Tuhan berkehendak lain gitu, belum keterima misalnya. Lah itu bisa ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga, ibaratnya sudah bersusah payah untuk berpikir positif, terus balik lagi kita belum bisa kontrol itu sepenuhnya kan ya, karena kan tuh cuman persepsi kita aja, aktualnya mungkin tidak kejadian apa yang kita yakinkan positif itu. Kita bisa 2 kali lipat mungkin kecewanya itu. Lalu kalau tadi kamu nanya ya terkait dengan bahaya dari toxic positivity, bisa juga menimbulkan delay kesedihan, merasa bingung gitu. Jadi misalnya gini, diputusin pacar, kita ini kalau diri sendiri ya konteksnya, kalau tadi kan lebih ke kayak orang lain, kalau diri sendiri. Misalnya habis diputusin pacar atau punya masalah besar sama pacar kamu sampai harus putus gitu. Terus kita sedih, tapi kita gengsi untuk merasa sedih, kayak ngapain sih gue nangisin orang kayak gitu. Atau misalnya merasa aku harusnya gak sedih nih, aku kan tangguh gitu. Jadi kita berusaha ketika baru putus itu, kita berusaha untuk harusnya gue udah move on, tapi tunggu dulu dong, kita aja belum menerima kesedihan, gimana kita mau move on gitu. Jadi bisa banget itu menimbulkan delay kesedihan. Yang tadinya kita berusaha untuk menghiraukan perasaan sedih kita dengan aktivitas sebanyak-banyaknya, misal menyangkal emosi negatif itu, yang kita cap negatif ya, sedih itu karena diputusin atau mutusin pacar, kita halau. Kejadiannya udah 2 tahun yang lalu misalnya, terus tiba-tiba sedih nggak jelas kenapa.
gitu. Jadi bisa banget terjadi yang namanya delay kesedihan. Karena misalnya ada suatu stimulus pemicu gitu. Misalnya dicurhatin teman soal putus pacar. Kita udah putusnya 2 tahun yang lalu, tapi jadinya jadi kesedih lagi. Sedihnya sedih banget ketika ke-trigger atau terstimulasi tadi. Gitu, Vika. Wah, berarti bahaya dari kita denial sama perasaan negatif itu ternyata bisa bikin suatu saat kita bakal meledak gitu ya, Kak. Emosi-emosi yang kita pendam bakal eksplosif kapan aja gitu kan, ibarat kayak pohon Gunung Merapi kalau meletus gitu kan, Kak, meledak. Iya, bisa banget. Sangat mungkin gitu ya, tapi balik lagi ke individu masing-masing tuh gimana. Jadi ketika emosi yang kita cap negatif gitu ya, emosi yang tidak nyaman yang kita rasakan, kita hindari, kita sangkal, kita tidak kelola gitu. Gimana kita mau kelola kalau kita aja tidak menerima emosi itu, benar nggak? Kita nggak aware ada emosi itu. Benar. Jadi emosi tersebut bisa tertumpuk, semakin besar atau jadi semakin signifikan pengaruhnya, meledak, bisa mungkin itu terjadi gitu. Kita makanya kita cegah gitu. Kita perlu menerima emosi, kita perlu regulasi emosi supaya tidak terjadi nih yang semacam seperti ini gitu. Terus Kak, batasan-batasan apa sih sampai seseorang bisa dikategorikan kecanduan dengan toxic positivity? Oke. Mungkin adalah ketika gini sih ya, aku percaya bahwa yang namanya suatu hal tuh sifatnya spektrum atau nggak ada benar nggak ada salah, tapi itu spektrum gitu. Ada yang berlebihan, ada yang berkekurangan. Jadi sesuatu hal yang berlebihan juga nggak baik ya, sesuatu hal yang berkekurangan juga nggak baik gitu. Kita perlu aware itu. Nah mungkin batasan apa sih yang tepat gitu ya? Mungkin adalah ketika kita merasa bahwa positivitas atau positive thinking itu adalah satu-satunya cara yang paling baik deh. Pokoknya positive thinking adalah cara yang paling oke buat kita lebih bisa menyelesaikan masalah dengan optimal. Jadi cenderung memaksakan hal tersebut, pandangan tersebut kepada setiap orang maupun kepada diri kita sendiri. Padahal bisa aja loh, mungkin ada saatnya di satu aspek kehidupan atau di suatu masalah positive thinking berguna buat kita bisa cepat cope with masalah kita. Tapi bisa jadi di masalah lain atau di aspek kehidupan lain, positive thinking jadi kurang produktif nih kalau kita pakai pendekatannya buat menyelesaikan masalah kita. Jadi kita perlu tahu bahwa itu sifatnya nggak mutlak gitu. Jadi ketika kita terlalu memaksakan itu ke orang lain maupun ke diri sendiri, merasa bahwa itu satu-satunya cara, mungkin itu bisa dibilang sudah kurang produktif gitu. Perlu diregulasi ulang gitu. Iya Kak, nah dari tadi kan kita nih ngebahas toxic positivity itu dampaknya ke kesehatan mental kita, yang suatu saat bisa meledak kapan aja gitu kan Kak, yang tidak baik untuk mental kita. Nah, kalau toxic positivity sendiri yang berdampak ke fisik gitu, apa ya Kak kira-kira? Nah, kalau ke fisik gitu, balik lagi, yang namanya psikologis atau hal-hal yang berbau psikologis kayak misalnya perasaan cemas gitu ya. Perasaan cemas kan lekat kaitannya dengan psikologis nih. Misalnya karena toxic positivity atau let's say harusnya kamu sedih, tapi orang-orang di sekitar kamu memberikan semangat dengan ayo jangan sedih, kata-katanya itu ya. Mungkin itu yang bisa kita label atau kita asumsikan itu sebagai toxic positivity. Jangan sedih dong, ayo semangat. Nah itu kan. Nah lalu kita merasa, loh kok tapi gue sedih, kenapa ya gue kayak gini, kenapa ya aku kayak gini. Terus kita cemas nih, kita merasa cemas. Aduh gimana pada akhirnya aku bisa menyelesaikan masalahku. Kalau sekarang aja aku masih nangis-nangis. Kan semua orang bilang aku untuk stop nangis. Tapi aku gak bisa stop nangis. Kita jadi cemas tuh. Perasaan cemas tuh. Nah lalu bisa banget loh perasaan cemas ini keluar dalam bentuk fisik. Misalnya jadi keringet dingin. Detak jantung lebih cepat bunyinya gitu. Atau misalnya jadi nggak bisa tidur, insomnia, itu kan udah ke gejala fisik, bener nggak ya? Atau misalnya kepala ditengkuk tuh berat banget karena masalahnya berat, atau misalnya karena kita stres banget, kebawa banget gitu ya, ditambah kita disuruh menyangkal pula apa yang sekarang kita rasakan gitu. Kita jadi mempengaruhi ke siklus hate biasanya kalau perempuan, itu mungkin banget terjadi, tapi balik lagi setiap orang berbeda-beda gitu Vika. Wah, menarik banget nih Kak ngomongin soal toxic positivity gitu ya Kak. Nah, kita nih sekarang udah sampai ke penghujung podcast ini. So, aku pengen tarik kesimpulan dari pembicaraan kita tadi ya Kak soal toxic positivity. Jadi, personers,
ngomongin soal toxic positivity kali ini, ada beberapa hal yang aku garis bawahi ya. Yang pertama tuh, nggak apa-apa banget kok kita tuh ngerasain emosi-emosi negatif. Emosi negatif yang kita rasain itu adalah hal yang sangat wajar. Perasaan-perasaan negatif yang kita rasain itu ternyata nggak selamanya buruk. Malah dengan jujur pada perasaan yang kita alami seperti marah, kecewa, atau sedih, malah ngebuat kita jadi tahu gimana untuk ngerespon perasaan tersebut. Dan tadi, seperti kata Katesha, menolak atau denial terhadap perasaan-perasaan negatif itu justru ngebuat kita makin tertekan. Emosi-emosi yang kita pendam tuh dari tadi menumpuk, dan ngebuat kita bisa meledak kapan aja. Dan masalah yang kita hadapi ketika kita menyanggah perasaan negatif itu tidak membuat masalah kita langsung selesai loh, Perseners. Nah, mulai sekarang, kalau kita lagi kesel, marah, atau kecewa terhadap sesuatu, seseorang atau keadaan itu nggak apa-apa. Itu hal yang normal dan wajar. Dan satu hal yang paling penting yang pengen aku ingetin ke Perseners, kalau ada orang di sekitar kita yang lagi nggak baik-baik aja, tolong berhenti untuk mengucapkan kalimat-kalimat good vibes only. Karena toxic positivity yang kita kasih ke orang sekitar kita nggak membuat masalah mereka selesai. Gitu. Gimana Kak Tesya? Mungkin masih ada tambahan? Betul, mungkin aku nambahin dikit aja ya. Balik lagi, setelah kita tahu kita nggak apa-apa untuk merasakan emosi negatif, tapi kita nggak berhenti di nggak apa-apa aja gitu. Karena dari nggak apa-apa itu, dari kita validasi, kita terima perasaan negatif itu, yang kita cap negatif itu, kita tentukan langkah ke depannya apa, yang lebih produktif, yang optimal versi diri kita, optimal di saat kondisi itu gitu. Oke nih teman-teman Perseners, udah selesai sesi podcast kali ini. Untuk teman-teman Perseners, jangan lupa ya, 1% podcast sekarang bisa didengarin di Spotify, Apple Podcast, dan Google Podcast. Dan untuk teman-teman Perseners yang mau tahu produk apa aja yang ada di 1%, bisa langsung ke official account Instagramnya di @1%official. Sekian dari aku Vika, dan sampai jumpa di episode podcast selanjutnya ya. Dadah. Bye, Perseners.